Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, hari ini Rabu 31 Desember 2025 di SMP Negeri 1 Karangrejo ada acara sertijab dari kepala sekolah lama ke kepala sekolah yang baru. Sudah siap, ini tinggal menunggu waktu acara dimulai. Oke, tetap ikuti channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar channel ini semakin berkembang. Ya, Sobat Jurnal SMP Negeri 1 Karangrejo, hari ini akan segera dimulai acara sertijab kepala sekolah lama ke kepala sekolah yang baru di SMP Negeri 1 Karangrejo. Selamat datang Pak Kadin. Bersama Pak Kadin sudah hadir, kemudian Bapak Narso, kemudian ada pengawas, ada Ibu Nini. Bu Nini, monggo Bu. Andri, Pak Sugeng dan Pak Bowo, monggo, selamat datang. Ini acara akan segera dimulai dan dikemas dengan acara yang sederhana. Oke, kita masuk ke ruangan guna mengikuti jalannya acara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Titin Malikah, SPSI. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Wabarakatuh, nama budaya dan pendidikan. Yang saya hormati Pak Narso, Kepala SMP Negeri 1 Karangrejo. Ini hari terakhir masih kepala sekolah sempurna. Nanti jam 2. Yang saya hormati Mbak Nini, Kepala SMP N2 Barat. Yang saya hormati Ketua Komite SMP 1 Karangrejo dan pengurus mungkin yang hadir. Kemudian pengawas Mbak Dian, PTK, dan Bapak Ibu seluruh jajaran guru SMP Negeri 1 Karangrejo, hadir dan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir bersama di SMP Negeri 1 Karangrejo, yaitu dalam rangka kegiatan, kalau saya mengantarkan Mbak Nini dari SMP Negeri 2 Barat, yang insya Allah Mbak Nini nanti mulai besok ya kami tugaskan untuk sementara sebagai PLT, pelaksana tugas di SMP Negeri 1 Karangrejo, karena per 1 Januari 2026 Pak Narso sudah memasuki masa purna tugas. Berapa tahun masa kerja Pak Narso? 36. Okay. Oleh karena itu pada kesempatan ini pertama saya menyampaikan terima kasih dan menghargai pada Pak Narso yang hari ini terakhir mengabdi sebagai ASN terakhir di SMP Negeri 1 Karangrejo. Kemungkinan sudah keliling-keliling ya Pak Narso ya. Pertama diangkat di mana Pak Narso? Oh Mendo ya. Jadi tetap guru ya. Berawal guru, berakhir guru. SMA ya. SMP ya. Kemudian akhirnya tiba saatnya kita semua yang ASN tentu nanti sama saja Bapak Ibu sekalian ya, pada saatnya juga akan datang, kita akan menjalani purna tugas, dan ini satu mekanisme kepegawaian yang biasa saja karena tidak ada yang akan selamanya. Jadi itu biasa saja. Oleh karena itu tadi saya sampaikan Pak Narso, saya pribadi dan dari teman-teman di Kora menyampaikan selamat memasuki purna tugas. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, bahagia bersama keluarga. Amin. Kemudian kami juga menyampaikan banyak terima kasih Pak Narso yang sudah sekian lama ya, mulai mungkin dari CPNS sampai akhirnya purna tugas mengabdi di bidang pendidikan, guru, kemudian terakhir kepala sekolah. Oleh karena itu disampaikan terima kasih atas pengabdiannya, dedikasi dan jerih payah telah mengorbankan pikiran, tenaga untuk pendidikan dan kontribusi kemajuan pendidikan di masyarakat. Oleh karena itu saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan ini menjadi amal yang bermanfaat dan barokah pada Pak Narso. Kemudian nanti kepada Bu Nini saya minta bisa mengkoordinir teman-teman di SMP 1 Karangrejo, pada Bapak Ibu guru semua. Saya sampaikan sekali lagi, ini satu hal yang biasa saja karena kan harus ada yang mengisi untuk mengkoordinir sementara sampai nanti ditunjuk atau ditetapkan pejabat definitifnya. Kapan saya juga tidak tahu ini karena kita itu juga sebetulnya segera ingin yang kosong-kosong ini segera ada penetapan pejabat definitif. Ini kita yang SMP sudah berapa Mbak Dian kita? Yang kosong ini sudah 10 Bapak Ibu sekalian. Repot kita itu setiap 3 bulan nganyari surat PLT.
sebenarnya aturannya itu PLT itu hanya berlaku untuk 3 bulan. Oleh karena itu ya mudah-mudahan tidak sampai 3 bulan nanti sudah ada pejabat definitif, karena tentu akan berpengaruh terhadap ya bagaimanapun sekalipun ada yang koordinir akan berpengaruh terhadap kegiatan sehari-hari di satuan pendidikan. Ngerangkap sana sini itu ya akan berbeda dengan konsentrasinya ketika di satu sekolah fokus untuk mengawal di satuan pendidikan hanya satu saja. Namun demikian, demi kelancaran karena harus ada yang mengisi, sementara kita tunjuk PLT. Oleh karena itu Mbak Nini tolong nanti berkoordinasi dengan teman-teman dan minta juga tidak membuat kebijakan yang baru karena sifatnya sementara PLT. Jadi dikoordinir teman-teman, dan saya berharap pada Bapak Ibu yang di SMP Negeri 1 Karangrejo, para guru, mari bersama-sama tidak usah terpengaruh dengan siapa kepala sekolahnya atau karena hanya PLT dan sebagainya. Jadi kewajiban kita sebagai ASN tetap konsisten ya, artinya sama, tidak ada pengaruhnya ketika pimpinannya itu PLT atau siapapun. Itu yang kita harapkan, dan kebetulan ini nanti akan masuki tahun ajaran baru, semester genap ya, semester genap. Nanti saya kira perlu juga dipersiapkan. Kita bersama-sama, mari Bapak Ibu sekalian, kita mengawali tahun 2026 nanti dengan program yang tertata baik, dibicarakan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, mulai dari komite, kemudian para guru, dan semuanya. Pokoknya kebijakan-kebijakan ke depan ini ya ini sebenarnya sudah lama. Kami menekankan kembali setiap kegiatan itu harus berdampak kepada peserta didik. Itu yang menjadi perhatian kita semua, karena kita ini mengawal, diberikan amanah oleh masyarakat untuk bisa mendidik anak-anak. Kadang-kadang kita juga ngurus sampai hal-hal yang dalam ya kepada anak kita. Ada sebagian orang tua kita yang kadang-kadang semuanya itu serahkan seakan-akan tanggung jawabnya guru ketika ada anak yang mungkin ada sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu ya kita terima, karena itu bagian dari tanggung jawab kita. Kemudian Pak Komite, terima kasih kerjasamanya. Nanti tolong ada koordinasi Mbak Nini, kalau setiap kebijakan komite itu selalu dilibatkan ya, supaya kondisi sekolah, kebijakan-kebijakan itu harus berpihak kepada siswa. Kemudian ya hal yang sama Pak Marso, tadi kita semua mendoakan panjenengan sehat, umur panjang, bahagia. Sebaliknya kita yang mungkin masih menunggu waktu yang nanti juga akan datang juga, doakan supaya kita yang masih aktif, mungkin ada yang saya ini juga tinggal 6 amplop ya. Mudah-mudahan ya semua saja, karena nanti pada saatnya juga akan datang ya itu. Doakan mudah-mudahan kita yang masih aktif nanti bisa mengakhiri pengabdian ini dengan selamat, lancar, tidak ada masalah apa-apa. Itu ya, karena ya kondisi sekarang ini ini oleh karena itu sebenarnya kalau kita bekerja sesuai ketentuan dan sebagainya ya tidak ada masalah. Oleh karena itu mari kita bersama-sama Bapak Ibu kita melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Dan lagi Pak Narso, saya sampaikan terima kasih kepada panjenengan dan hubungan silaturahmi dengan teman-teman, dengan kita di Bola juga terputus hanya karena pekerjaan. Artinya hubungan silaturahmi tetap terjalin dengan baik di antara kita. Jadi itu, kemudian saya mohon maaf karena ini di penghujung tahun. Kalau di kami ini penghujung tahun itu gak
tidak santai atau mungkin longgar itu, tapi malah empet-empetan ini. Kita itu tinggal hitungan jam harus menyelesaikan banyak hal yang pekerjaan fisik dan sebagainya, dan harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu saya mohon maaf mungkin tidak bisa lama sini, nanti saya segera pamit karena juga ada kegiatan berikutnya. Saya sengaja datang pribadi mengantarkan Mbak Nini. Nanti kalau mau ada acara lain-lain monggo disilahkan, jangan sampai nanti saya mengganggu kegiatan ini. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Pembukaan ikuti depan. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, yang diwakili oleh Ibu Dian, Kabid PTK, Bapak Pengawas, Ibu Nini, Pak Sugeng, Bapak Ketua Komite, serta Bapak Ibu Guru karyawan SMP 1 Karangrejo yang saya hormati. Setelah saya merenungkan beberapa hari Bapak Ibu dan Bu Dian, ternyata sangatlah besar anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya, Bapak Ibu, terutama tentang perjalanan saya selama 36 tahun 10 bulan sebagai guru. Allah telah memberikan anugerah yang besar bagi saya, yang anugerah itu mungkin tidak pernah dialami oleh Bapak Ibu guru yang lain. Dan anugerah itu suatu keistimewaan dan merupakan suatu rekor yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Apa? Mbak Dian dan Bapak Ibu yang ada, yang mudah-mudahan ini rekor yang tidak dimiliki oleh orang lain. Saya lahir di desa ini. Jadi saya lahir di desa Belem. Kecil saya di desa Belem. Saya sekolah di SD Belem. Saya sekolah di SMP 1 Karangrejo. Yang akhirnya di masa-masa akhir tugas saya sebagai guru, saya ditempatkan di SMP 1 Karangrejo. Ini suatu rekor, Bapak Ibu. Mungkin belum ada di seluruh Kabupaten Magetan yang memiliki rekor seperti saya ini. Ini suatu keistimewaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rekor yang kedua juga, saya satu kantor dengan istri saya. Iya, Mbak Dian, itu dulu waktu saya baru dimutasi, 1 minggu setelah mutasi, saya WA langsung lapor kepada Bapak Kepala Dinas. Pak, gimana Pak, ini saya satu kantor dengan istri saya. Enggak, Pak Kepala Dinas bilangnya gini kemarin dulu, saya masih kan, ya nanti saya tak koordinasi dengan Mbak Dian gitu. Sampai sekarang ternyata saya tidak dibina, dan ini suatu anugerah. Itu keistimewaan Bapak Ibu, anugerah yang tidak mungkin, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, Mbak Dian sebagai Kabid PTK yang mewakili Kepala Dinas dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Secara pribadi, Mbak Dian, keluarga maupun kedinasan, saya banyak mengucapkan terima kasih Mbak Dian atas semua bimbingan dari Bapak Kepala Dinas beserta jajarannya, sehingga saya bisa sampai seperti ini dan purna tugas, Mbak Dian. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Bapak Kepala Dinas
Itulah kekurangan saya. Yang bikin kesalahan saya ini, Bapak Kepala Dinas jengkel, sebel dan marah kepada saya, Mbak Dian. Ya saya terima karena saya banyak mempunyai kekurangan. Di awal-awal saya tugas di sini baru beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan, saya mencoreng nama baik Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga karena kasus siswa kita Jihan yang sempat Bapak Kepala Dinas marah bukan main. Ya itulah kesalahan saya, Bapak Ibu, kekurangan saya. Dan di akhir saya mengakhiri tugas di sini baru beberapa bulan yang lalu juga begitu. Kasus anak kita Alfarisan yang juga membuat Bapak Kepala Dinas marah dan jengkel kepada saya. Oleh sebab itu menurut Mbak Dian, mohonkan permintaan maaf saya Mbak Dian untuk diikhlaskan kesalahan saya, untuk dimaafkan, karena saya takut Bapak Ibu kalau nanti saya disandar lagi, Bapak Ibu, dimintai pertanggungan jawab. So kamu pernah berbuat salah, pernah berbuat kulit, sudah minta maaf atau belum kamu? Oleh sebab itu saya mohon maaf untuk diikhlaskan kesalahan saya. Untuk Bapak Ibu, teman-teman saya, terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya selama ini. Atas dukungan Bapak Ibu, kerjasama dari Bapak Ibu, saya bisa menyelesaikan tugas di SMP 1 Karangrejo. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Saya juga minta maaf. Bapak Ibu, saya mohon maaf. Saya banyak berbuat salah Bapak Ibu. Saya banyak berbuat salah pada Bapak Ibu. Tolong untuk dimaafkan Bapak Ibu. Dan sampaikan juga permohonan maaf saya Bapak Ibu kepada keluarga Bapak Ibu, pada suami, istri, anak dan keluarga Bapak Ibu, karena mungkin tuntutan dinas sampai Bapak Ibu mengorbankan waktu keluarga. Tolong sampaikan titip saya permohonan maaf kepada keluarga Bapak Ibu, karena saya juga takut Bapak Ibu nanti saya di sananya pasti dimintai pertanggungjawaban, karena saya banyak berbuat salah kepada Bapak Ibu. Itulah seorang narso yang banyak kekurangan, jauh dari kesempurnaan. Selamat datang pada Bu Nini. Yang masih muda dengan banyak kelebihan, sepak terjangnya sudah tidak diragukan lagi. Samsat dasdes dengan langkah 1000 bisa membuat SMP Negeri 1 Karangrejo semakin maju. Terakhir Bapak Ibu, titip pesan saya Bapak Ibu, sopo wong kang temen bakal tutuk lan katekan. Tolong dicamkan Bapak Ibu, sopo wong temen bakal tutuk lan katekan.
Narso, SPD MPD, selaku Kepala SMP Negeri 1 Karangrejo. Kemudian juga sesepuh saya yang luar biasa, Bobo Bambang, Bobo pengawas kami atau kita. Kemudian yang saya hormati juga ada Bapak Sugeng Riyadi, Kepala SMP Negeri 2 Karangrejo. Yang kami muliakan Bapak Ketua Komite SMP Negeri 1 Karangrejo dan juga Bapak Ibu guru dan staf TU SMP Negeri 1 Karangrejo yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Hari ini kita bisa bersemuka bersama dalam kegiatan yang luar biasa, dan tentunya sholawat dan salam selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama saya sampaikan terima kasih pada Bunda Dian yang sudah mempercayakan ini amanah yang luar biasa ini kepada saya, yang tentunya amanah ini nanti harus saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran pada saya dan panjenengan sedaya di SMP Negeri 1 Karangrejo ini. Kemudian yang kedua, Bobo Narso, saya masih ingat pesannya Bobo waktu di MKKS itu, bahwa seperti yang disampaikan tadi, ketika kita tekun teman, kemudian kita melakukan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan tutup, selesai dengan predikat yang luar biasa. Insya Allah pesan Bobo akan saya jadikan sebagai pengingat saya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban saya, baik yang ada di SMP Negeri 2 Barat maupun yang ada di SMP Negeri 1 Karangrejo ini. Insya Allah Bobo pesan penjenengan akan menjadikan pengingat dan semangat tentunya untuk melaksanakan kegiatan ini. Kemudian untuk Bapak Ibu guru dan staf TU, mohon izin perkenalkan, saya Nini Estiani, Kepala SMP Negeri 2 Barat, dan kula nuwun izin membersamai panjenengan karena pada hari ini tanggal 31 Desember itu penghujung tahun ya Bapak Ibu ya, dan besok kita sudah berada di tahun baru, di tahun 2026. Semoga kehadiran saya di tengah-tengah panjenengan dalam membersamai panjenengan menjadi semangat baru untuk bersama-sama bersinergi, berkolaborasi, dan tentunya berinovasi untuk pembentukan karakter peserta didik kita yang ada di SMP Negeri 1 Karangrejo, dan juga tentunya untuk pembelajaran yang berpihak kepada siswa yang sudah dipesankan oleh Bapak Kadis tadi. Semoga kehadiran saya juga mempunyai warna baru, semangat baru, dan tentunya juga menjadikan panjenengan lebih lagi dalam mempersiapkan anak didik kita, pembentukan karakternya demi kepentingan dunia dan akhiratnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya diterima ya di sini. Diterima. Insyaallah. Nanti kalau saya salah juga boleh kok dijiwet gitu. Nggak apa-apa. Kita akan bersama-sama bersinergi di sini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Jalan-jalan ke tanah suci. Cakep. Untuk beribadah berlama-lama. Cakep. Semoga pertemuan kita hari ini membawa berkah untuk semuanya. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.